sedang live streaming dengan Surau TV supaya tidak terganggu. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selama 40 menit paling lama, insyaallah nggak lama-lama atau kurang sedikit, kita ingin membahas tentang keutamaan hari Jumat dan amalan-amalan di hari tersebut. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat. Maka dari itu kita pilih judulnya keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat yang pertama, bahwa di hari Jumat itu ada sholat Jumat. Ada apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kalian dipanggil untuk mendirikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Sehingga sampai-sampai ada ulama mengatakan termasuk bersegera itu adalah setelah syuruk kita berangkat. Setelah syuruk. Jadi di antara maksud bersegera adalah habis syuruk langsung kita ke masjid salat Jumat. Siap-siap. Siapa yang datang ke masjid di hari Jumat setelah syuruk, insyaallah dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Gimana Pak Ibu? Bapak-bapak, bisa atau enggak? Susah ya. Kita di Indonesia biasanya kan jam 11 baru, itu udah cepat sekali. Jam 11 ke masjid cepat sekali itu. Sebagian jam setengah 12. Jadi sebagian ulama kita dahulu mengatakan mereka itu kalau hari Jumat ba'da subuh enggak keluar mereka. Ba'da subuh mereka enggak keluar, atau keluar sebentar habis syuruk langsung balik lagi ke masjid. Ini diantara makna bersegeralah pada hari Jumat dan tinggalkan jual beli. Maka yang paling afdal tentunya, paling bagus hari Jumat itu kita rehat supaya kita fokus dengan apa? Dengan ibadah. Namun sebagian orang Jumat itu masih sibuk karena kita di Indonesia terbiasa hari syukran Ustaz. Kita di Indonesia terbiasa hari Ahad libur. Kalau di sini di Arab Saudi liburnya Jumat Sabtu. Kalau kita liburnya Sabtu Ahad atau Ahad saja. Ada lagi enggak libur sama sekali. Samose senoyen jo Ahad. Itu kata orang ya. Atau samose Ahad jo senoyen. Jadi Bapak Ibu, kenapa hari Jumat itu istimewa? Yang pertama karena di dalamnya ada sholat Jumat. Yang kedua, kenapa hari Jumat istimewa? Karena sholat subuh pada hari Jumat itu adalah sangat utama. Sholat subuh pada hari Jumat, besok kan hari Jumat, subuhnya sholatnya berjamaah itu sangat utama. Sangat utama. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya Syu'abul Iman, bahwa salat Jumat pada hari subuh, salat subuh pada hari Jumat maksudnya secara berjamaah itu adalah sebaik-baik amalan. Jadi jangan sampai besok subuh kita tidak salat Jumat, tidak salat subuh berjamaah. Apalagi kita di tanah haram ini, tanah suci. Kemudian yang ketiga, kenapa istimewa hari Jumat itu? Karena Nabi mengatakan dalam hadis Nabi riwayat Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari
yang matahari terbit di dalam hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa udkhila ilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa ukhrija minha. Dan hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Bahkan kiamat terjadi hari Jumat. Jadi kalau ditanya sama kita, bila hari kiamat tiba? Hari Jumat. Jumat bila? Itu nak tabe dek kita. Wallahu a'lam. Tapi Jumat kapan? Allahu a'lam. Jangan tanya kapan-kapan terus. Tanya amalan apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat. Kemudian keutamaan hari Jumat adalah kenapa istimewa? Karena meninggal di hari Jumat dan malam Jumat itu bukan meninggal biasanya. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, maksudnya di Tirmizi, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahu Allahu min 'adabi al-qabr." Tidaklah seorang hamba meninggal pada hari Jumat melainkan Allah pasti jaga dia dari siksa kubur. Makanya kecil orang rancak meninggalnya. Pada itu hari Jumat yang meninggal itu memang benar, hadisnya ada. Itu bukan hanya mitos, bukan dongeng, memang benar. Kalau orang meninggal Jumat, kita berharap seperti kata Nabi tadi dalam hadis riwayat Tirmizi, bahwa Allah akan jaga dia dari siksa kubur. Maka berdoalah kita, ya Allah, kalau seandainya Engkau cabut nyawaku, cabutlah di malam Jumat atau hari Jumat. Seperti jamaah kita yang sering saya sampaikan, di tahun 2018 Bapak B, kita buat saja Bapak B ya, inisialnya, beliau meninggal setelah kajian ini. Waktu hari Kamis, tepat hari Kamis waktu itu, seperti ini juga saya kajian. Kemudian hari Kamis 2018 ketika kita umrah, kalau nggak salah bulan Desember ketika itu, saya kajian juga tentang keutamaan hari Jumat, seperti ini juga. Kemudian bapak tersebut habis salat Isya, beliau tidur, bangun beliau mungkin jam 12 atau jam 11. Kemudian beliau baca salat witir, kemudian baca Al-Quran, lagi baca Al-Quran beliau meninggal. Serangan jantung mendadak. Jam 1 meninggalnya. Kamis, berarti Jumat dini hari kan? Jam 1, serangan jantung mendadak. Baik, bagus gak meninggalnya? Habis salat witir, Masya Allah, lagi baca Al-Quran di sepertiga malam kedua. Di sepertiga malam kedua itu, jam-jam 1, sepertiga malam kedua. Beliau berangkat waktu itu sama istrinya. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Masya Allah ya. Akhirnya dimakamkan di Baqi'. Ini sulit orang dapat ini. Ada orang bertahun-tahun tinggal di Madinah, meninggalnya di Indonesia. Ada orang baru sekali ke Madinah, baru sehari di Madinah, seperti bapak tadi, baru sehari di Madinah. Sampainya hari Rabu, sama kayak kita sampai hari Rabu, Rabu malam bahkan, atau Kamis pagi. Baru sehari di Madinah, beliau sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali di hari Jumat meninggal, habis baca Quran, habis salat witir, dalam keadaan tersenyum, di tanah suci, mau pergi umrah, disolatkan di Masjid Nabawi, yang nyolatkannya banyak, dimakamkan di Baqi'. Masya Allah kan? Masya Allah. Jadi kita harus iri dengan orang seperti itu. Sekarang iri kita itu jangan dengan dunia, iri dengan akhirat. Kalau ada orang punya mobil banyak, rumahnya besar, uangnya banyak, depositonya, tabungannya, itu nggak usah iri. Harusnya iri dengan orang yang meninggal seperti itu gitu.
Karena insya Allah dia meninggalnya husnul khatimah. Seperti itu hendaknya kita iri, ya. Karena kesuksesan di dunia itu ketika kita husnul khatimah. Sedangkan kesuksesan di akhirat ketika kita tidak masuk neraka, langsung kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kesuksesan yang sebenarnya. Itu tentang keutamaan hari Jumat. Sekarang kita lihat adab-adab di hari Jumat. Ya, kita mulai dari bangun pagi. Kalau bisa di Jumat itu kita bangun sebelum azan subuh. Kita sholat witir minimal, kalau bisa sholat tahajud. Kemudian kita siap-siap ke Masjid Nabawi sebelum azan kalau bisa. Kalau enggak capek, usahakan. Kemudian kita sholat, insyaallah. Biasanya imam di Masjid Nabawi biasanya membaca surat As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Insan. Kemudian setelah itu kita zikir, baca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Kalau kita bisa dari malam nanti mulai, sudah terbenam matahari hari ini, berarti kan sudah malam Jumat. Kalau dalam istilah bulan Komariah itu kan malam dahulu baru pagi. Kalau bulan Syamsiah, tahun Syamsiah, pagi dulu baru malam. Kalau Komariah itu malam dulu baru pagi. Jadi malam nanti kita sudah bisa mengangsur-angsur kredit membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis Al-Hakim, yang mana sebenarnya hadis ini diperselisihkan oleh ulama, namun Syekh Albani rahimahullah mensahihkannya. Kata beliau, kata Nabi alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri bainal jumu'atain, Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Ya, maksud dari cahaya itu adalah hidayah. Siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat, maka insyaallah dia akan dibimbing oleh Allah dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Jadi usahakan membaca Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat berapa? Berapa ayatnya Al-Kahfi, Bapak-bapak? 101. Hampir. 111. Kelebihan 110 ya. 110, ingat, surah Al-Kahfi 110. Baca itu. Kemudian banyak sholawat kepada Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita malas sholawat, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Banyak. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah fa innaha ma'rudatun alayhi. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat kalian pada hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Jadi banyak-banyak kita baca salawat di hari Jumat. Banyak-banyak baca salawat. Kalau bisa di atas 100 kali baca. Banyak-banyak baca pada hari Jumat itu. Kemudian amalan berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Doa bersungguh-sungguh di Jumat, khususnya kapan? Habis sholat asar. Makanya besok kita nggak ada kajian, nggak jadi kita kajian besok, supaya bapak ibu habis sholat asar di masjid, habiskan waktunya dengan doa. Setiap Jumat kita nggak gajian sore. Jumat termasuk Jumat nanti di Mekah, kita nggak gajian kalau sorenya. Kalau pagi mungkin kalau kita di Mekah. Jadi bapak ibu besok habis sholat Jumat, habis sholat asar, besok sibukkan diri dengan doa. Ulama kita dahulu kalau sholat asar, mereka menyudut ke sudut-sudut masjid, nggak mau mereka ngomong sama siapapun. Apa yang mereka lakukan? Berdoa, bermunajat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sekarang di Madinah kan, rugi kan kalau kita nggak berdoa setelah sholat asar pada hari Jumat. Kemudian adab berikutnya, sebelum sholat Jumat disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi pada hari Jumat. Bahkan sebagian mengatakan wajib mandi. Sebagian mengatakan wajib mandi. Mandi apa? Mandi besar. Mandi besar itu semua bagian tubuh kita kena air. Ya, meratakan air ke seluruh bagian tubuh termasuk kulit kepala kita. Bagi yang rambutnya lebat, maka harus sampai air ke kulit kepalanya. Bagaimana dengan ibu-ibu? Besok kan Jumat. Ibu-ibu Jumat atau enggak? Ibu-ibu ikut Jumat. Ya. Mungkin ibu-ibu belum pernah Jumatan ya? Pernah ada? Ya, di kampung ada enggak? Yang belum pernah ke sini? Pernah enggak ikut Jumat di Indonesia? Mungkin ada yang pernah, tapi sekali-sekali banget. Nah, besok ibu-ibu ikut Jumat besok. Berapa rakaat Ustaz? Ya 2 rakaat. Jadi ibu-ibu pun Jumatnya 2 rakaat. Namanya saya Ustaz Jumat 2 rakaat. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin dengar khutbah berbahasa Indonesia, bawa HP besok. Nanti kita kasih tahu frekuensinya. Ada nanti rekamannya. Jadi kalau Syekh bicara, khatib bicara, kita dengar ada frekuensi nanti dalam bahasa Indonesia. Kok bisa seperti itu? Karena khatib yang akan khutbah Jumat di 2 tanah suci ini, di Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah, itu konsepnya sudah ada. Kira-kira 2 hari atau 3 hari sebelum hari Jumat itu sudah diterjemahkan secara tertulis dan secara lisan. Sehingga ketika khatib ingin sedang khutbah, otomatis nanti akan keluar terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan suara, bukan dengan tulisan, dengan suara. Nanti insya Allah kita kabarkan frekuensinya via grup nanti insya Allah. Bagi bapak ibu yang belum memahami bahasa Arab. Kemudian bapak ibu, ada pada hari Jumat tadi Al-Kahfi sudah, kemudian apa lagi? Sholawat sudah juga, kemudian mandi, sholat Jumat, dan bapak ibu usahakan hari Jumat itu kita datang ke masjid kalau bisa ya, paling lambat tuh jam 10:30. Kalau bapak ibu jam 11:30, khawatir nanti nggak dapat di dalam. Jam 11 saja sudah ramai. Kalau bisa jam berapa tadi? Jam 10:30. Dan jangan terlalu banyak makan. Khawatir nanti buang angin kan. Nanti kalau buang angin, payah keluar. Kemudian masuk lagi nggak bisa lagi nanti kadang-kadang. Udah penuh di dalam, full kata penjaganya. Udah penuh di dalam, nggak bisa lagi kita masuk di luar. Makanya hati-hati. Itu kira-kira Pak Ibu amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada hari Jumat. Tadi keistimewaannya, sekarang apa? Tadi keistimewaannya, kemudian sekarang amalannya. Ini kira-kira yang perlu Bapak Ibu amalkan. Ingat-ingat, semoga apa yang kita lakukan di sini dilipat gandakan pahalanya. Sekarang kita buka tanya jawab. Ibu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Membaca surat Al-Kahfi itu kan mulai dari bukan malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat. Kamis malam. Kamis malam. Terakhirnya kapan ya Ustaz? Hari terakhirnya Jumat sebelum maghrib. Jumat sebelum maghrib. Ya. Ya itu. Sudah Bapak Ibu? Masih jam 5.10 kok. Jam 5.20 pun nggak masalah, kita berhenti. Kenapa namanya hari Jumat? Kenapa namanya
hari Jumat. Nah, ini kita sambil kita buka kalau ada yang mau tanya nanti sambil kita tunggu pertanyaan. Kenapa nama hari Jumat? Karena kaum muslimin berkumpul di hari itu. Berkumpul itu bahasa Arabnya jama'ah, ijtama'ah. Berkumpul. Coba kita hitung hari dari hari minggu bahasa orang kitanya ya. Bahasa Arabnya kan Ahad. Ahad itu hari pertama, Ahad. Dari kata wahid, Ahad hari pertama. Al-Isnain hari kedua, Senin. As-Sulasa, Salasa hari ketiga. Al-Arbi'a hari keempat, dari kata Arba'ah. Al-Khamis dari kata Khamsah hari kelima. Hari ketujuh dulu, keenam nanti. Hari ketujuh As-Sabat, Sabtu kan, dari kata Sab'ah. Tapi hari keenam kok beda? Enam itu bahasa Arabnya Sittah. Enam bahasa Arabnya Sittah. Kenapa bukan Yaumus Sittah atau Yaumus Sadis? Kenapa disebut dengan Yaumul Jum'ah? Karena manusia berkumpul di hari itu. Kaum muslimin berkumpul dari itu untuk mendirikan sholat Jumat, sehingga masjid yang ada Jumatnya namanya Al-Jami'. Orang Arab bilangnya Jami'. Kalau Jumatnya nggak ada, orang Arab bilang masjid. Kalau ada Jumatnya, orang Arab bilang masjid Jami'. Kalau di kita kan ada nama masjid Jami' kan, itu kan merek. Kayak di Payakumbuh namanya ada masjid Jami'. Sebenarnya semua masjid yang ada Jumatnya namanya Jami'. Semua masjid. Saya sebut di Payakumbuh nama masjid. Ini karena saya orang Payakumbuh, tentu lebih tahu masjid di Payakumbuh. Ada namanya Masjid Muslimin. Itu sebenarnya masjid Jami'. Jami' Muslimin. Ada Masjid Ansarullah. Itu sebenarnya Jami' Ansarullah. Karena dia ada Jumat. Pokoknya semua masjid yang ada Jumat, meskipun kecil masjid itu, meskipun cuma sebesar ini nih, sebesar ini nih, itu namanya Jami'. Tapi kalau besar masjidnya tapi nggak ada Jumat, namanya masjid. Nggak bisa disebut masjid Jami'. Kalau bahasa orang kita kan Jami' itu kan masjid raya. Maksudnya orang ramai berkumpul pada hari itu, pada hari Jumat. Ini kenapa disebut dengan hari Jumat. Dan unik, dan Jumat ini keistimewaannya juga menjadi nama surat di dalam Al-Quran, ya kan? Ada gak suratul Ahad? Ada gak? Gak ada ya. Surat Ahad gak ada, surat Isnin gak ada, surat Sulasa gak ada, surat Arbi'a, Khamis, surat Sabat gak ada. Yang ada surat Al-Jumu'ah. Yang paling benar menyebutnya Jumu'ah, pakai dhammah mu. Kalau kita kan mengatakan Jum'ah, itu bahasa kita. Sebagian orang Minang mengatakan hari Jumat, sebagian mengatakan Jumai, sebagian mengatakan Jumat. Ya, ada di Kabupaten Ibu Kota mengatakan hari Jumat. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Jumu'ah, hari Jumat. Dan hari Jumat itu hari raya kita. Hari raya kita itu kan ada 3. Yang dua ini hari raya tahunan, yaitu Idul Adha. Bilang minggu dari kata domingo. Mereka punya dewa